Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah dengan nomor NIM 201910501013. Saya Amanda Melia Putri Jessica dengan NIM 2019 1050 1075. Perkenalkan, nama saya Tania Amira Faradiba dengan NIM 2019 1050 1065 dari kelas A. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sektor formal dan juga sektor informal. Untuk yang pertama yaitu tentang konsep atau definisi dari sektor informal. Sektor informal sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog asal Inggris yaitu Keith Hart pada tahun 1978. Ia menyebutkan sektor informal sebagai bagian dari angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga yang terorganisasi. Lebih spesifik lagi, menurut Sucipto, pada tahun 1985, sektor informal merupakan unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dari ketentuan perundang-undangan. Berbeda dengan sektor formal, sektor informal tidak menerima bantuan dari pemerintah. Sektor yang belum menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah, meskipun bantuan ini telah tersedia, dan sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah, tetapi belum bisa berdiri sendiri. Yang selanjutnya yaitu tentang konsep atau definisi dari sektor formal. Sektor formal adalah lapangan usaha atau bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdapat di kantor pemerintah. Pekerjaan sektor formal dan informal menurut Wardoyo dibedakan berdasarkan status, skala usaha dengan peraturan dan organisasi. Yaitu pada konsep formal, lapangan kerja sektor formal mencakup bisnis atau perusahaan yang terdaftar, kemudian memiliki struktur, dapat memperbaiki gaji, mempunyai pekerja yang profesional, dan jumlah tenaga kerja dalam skala besar. Kemudian, yang selanjutnya adalah ciri-ciri pada sektor informal. Yang mempunyai ciri, kurang mendapat perhatian dari pemerintah, tidak terikat pada perundang-undangan yang berlaku, omset yang diperoleh terhitung harian dan tidak menentu, kemudian peralatan yang digunakan terbilang sederhana, kemudian tidak memerlukan izin membuka usaha, modal yang dimiliki terbatas dan lebih mengutamakan tenaga kerja atau padat karya. Kemudian, manajemen sederhana dan pola kegiatan tidak teratur. Pekerja tidak terikat pada kontrak kerja atau status pekerja tidak tetap. Kemudian, kualitas produk pada sektor informal lebih rendah jika dibandingkan dengan kualitas produk pada sektor formal dan juga produk terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu sebagian dari pekerja pada sektor informal tidak mendapat asuransi kesehatan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pada sektor formal. Yang pertama, adanya izin mendirikan usaha dari pemerintah. Kemudian ada akta pendirian oleh notaris, memiliki laporan pembukuan yang jelas, rutin melaporkan keuangan ke kantor pajak, kemudian keuntungan yang diperoleh relatif besar, dan yang terakhir membutuhkan modal yang relatif besar. Selanjutnya, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya sektor formal dan sektor informal. Dalam hal ini terdapat dua teori yang dapat mengemukakan. Yang pertama yaitu teori dualisme Bock. Bock mengatakan bahwa perkembangan ekonomi tidak menimbulkan kesesuaian antara tingkat kemakmuran dan tingkat perkembangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya dua konsep yang berbeda, yaitu konsep prakapitalisme dan konsep kapitalisme tinggi. Prakapitalisme dikaitkan dengan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi sosialnya dan tidak terlalu mementingkan lalu lintas ekonomi. Sedangkan kapitalisme tinggi terdiri dari sistem ekonomi yang lebih modern, berdiri dengan perusahaan besar dan teknologi yang canggih. Dengan adanya dualisme sistem ekonomi tersebut akan menimbulkan kasta dan bahkan dapat menimbulkan disintegrasi ekonomi.
Proses disintegrasi tersebut ditandai dengan yang pertama, rendahnya rasa kepercayaan diri pada masyarakat desa. Yang kedua, yaitu terdesaknya unit usaha keluarga berskala kecil oleh unit usaha besar milik pemerintah. Kemudian yang ketiga, perkembangan kota yang lebih cepat terjadi. Artinya, urbanisasi pada kota terjadi sebelum industri kota dapat berdiri sendiri. Sehingga banyak pendatang yang mencoba mengadu nasib ke kota untuk menjadi self-employed atau wira swasta, atau bisa disebut dengan sektor informal. Teori yang kedua yaitu teori ekonomi dua sektor dari Arthur Lewis. Lewis mengemukakan teori ini sebagai reaksi keberlanjutan dari teori dualisme Bock yang timbul dari zaman kolonial, di mana kebijakan ekonominya menyebabkan lapangan kerja lebih banyak daripada tenaga kerjanya. Tetapi konsep ini berangsur-angsur lenyap akibat banyaknya pendatang yang mencari kerja, sehingga kondisi ini menimbulkan lonjakan tenaga kerja pada sektor subsisten atau swasembada pindah ke sektor kapitalis. Tetapi tidak semua tenaga kerja dari sektor subsisten ini dapat diterima di sektor kapitalis. Hal ini disebabkan pada sektor kapitalis lapangan kerjanya terbatas dan diperlukan adanya keterampilan khusus. Akibat keadaan seperti ini menimbulkan dualisme baru, yaitu sektor yang dapat proteksi atau sektor formal dan juga sektor yang tidak mendapat proteksi atau sektor informal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 tentang karakteristik sektor formal dan juga sektor informal. Yang pertama yaitu bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu bidang pekerjaan pada sektor informal dan juga bidang pekerjaan pada sektor formal. Yang pertama, bidang pekerjaan pada sektor informal. Bidang pekerjaan pada sektor informal relatif lebih sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus. Pekerja pada sektor ini umumnya tidak mempunyai gaji pokok setiap bulannya. Pendapatan pada sektor ini terhitung harian. Yang kedua yaitu bidang pekerjaan pada sektor formal, yaitu suatu usaha dapat disebut sektor formal jika kegiatan tersebut memiliki izin usaha serta adanya bentuk perusahaan yang jelas sesuai dengan hukum yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh bidang pekerjaan pada sektor formal dan juga pada sektor informal. Yang pertama yaitu contoh bidang pekerjaan pada sektor informal. Contoh bidang pekerjaan pada sektor informal antara lain, yang pertama yaitu kegiatan primer dan sekunder, meliputi pertanian dan perkebunan yang berorientasi ke pasar, mempunyai usaha sendiri, penjahit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu usaha tersier. Usaha tersier yaitu usaha dengan modal yang relatif besar. Usaha ini seperti sewa-menyewa, meliputi perumahan, transportasi, serta membuat usaha kepentingan umum seperti tempat pariwisata. Yang ketiga yaitu distribusi kecil-kecilan, antara lain pedagang toko kelontong, pedagang pasar, pedagang asongan, jasa kurir, pedagang kaki lima, dan tukang cukur. Selanjutnya yaitu contoh pekerjaan pada sektor formal. Contoh pekerjaan pada sektor formal antara lain yang pertama yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara. Negara memiliki modal utama pada perusahaan ini. Adanya perusahaan berbentuk BUMN digunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan adanya BUMN antara lain yang pertama yaitu agar negara dapat menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu agar pendapatan negara meningkat. Yang ketiga yaitu agar tersedianya lapangan pekerjaan. Ciri-ciri dari BUMN antara lain, yang pertama modalnya dimiliki oleh negara. Yang kedua yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu bidang usahanya ialah sektor-sektor vital atau strategis. Contoh bidang pekerjaan sektor formal yang kedua yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS merupakan badan usaha yang dimiliki oleh swasta serta modal yang didapatkan berasal dari pihak swasta.
BUMS bisa dimiliki oleh masyarakat dalam negeri maupun warga asing. Tujuan dari BUMS yaitu yang pertama, mengembangkan serta meningkatkan modal yang dimiliki. Yang kedua yaitu menyediakan lapangan pekerjaan. Ciri-ciri dari BUMS antara lain yang pertama yaitu modal utama dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Yang kedua yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya. Yang ketiga yaitu bidang usahanya tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Contoh bidang pekerjaan sektor formal yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki serta dijalankan oleh para anggotanya yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya. Tujuan dari adanya koperasi yang pertama yaitu untuk mensejahterakan anggota koperasi maupun masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu membantu perekonomian para anggotanya. Yang ketiga yaitu berperan dalam tatanan perekonomian nasional. Ciri-ciri dari koperasi antara lain, yang pertama yaitu pemiliknya merupakan seluruh anggota koperasi. Yang kedua yaitu bertujuan untuk memakmurkan anggotanya. Yang ketiga yaitu bidang usahanya sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modal. Modal dibagi dua, yaitu modal pada sektor informal dan juga modal pada sektor formal. Yang pertama yaitu modal pada sektor informal. Mayoritas pelaku usaha pada sektor informal menggunakan uang pribadi untuk modal awal dan juga sebagai pengelaju bisnisnya. Meskipun begitu, beberapa pengusaha juga bisa mengajukan kredit yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi hal itu hanya sebatas sebagai modal awal saja, sebab untuk keberlangsungan bisnis, pengusaha pada sektor menggunakan dana pribadi. Yang kedua yaitu modal pada sektor formal. Suatu usaha dapat disebut sektor formal jika kegiatan tersebut memiliki izin usaha serta adanya bentuk perusahaan yang jelas sesuai dengan hukum yang ada. Modal yang digunakan dominan berasal dari negara, tetapi ada juga beberapa pekerjaan di sektor formal modalnya berasal dari pribadi atau kelompok. Sektor usaha formal dalam sistem ekonomi kerakyatan meliputi BUMN, BUMS, dan koperasi. Pada BUMN sudah sangat jelas bahwa modal yang didapatkan berasal dari negara, sehingga keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat. Sedangkan BUMS, modal yang dimiliki berasal dari individu maupun kelompok, sehingga keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk memakmurkan anggota kelompok. Dan untuk koperasi, modal yang dimiliki berasal dari anggota kelompok tersebut, sehingga keuntungan juga dipergunakan untuk kesejahteraan anggota kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyerapan tenaga kerja. Yang pertama yaitu penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Bidang pekerjaan pada sektor informal cukup beragam. Sektor ini menempati posisi yang luas di Indonesia, baik pada tingkat kota, daerah maupun desa. Sektor informal yang terjadi di perkotaan diakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor kapitalis, sehingga menimbulkan sektor baru, yakni sektor informal. Sedangkan sektor informal yang terjadi di pedesaan juga akibat imbas dari cepatnya urbanisasi. Sedangkan kondisi masyarakat pedesaan belum siap sehingga timbullah sektor informal tersebut. Penyerapan kerja di sektor informal relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan penyerapan kerja di sektor formal. Dengan mudahnya membuka peluang usaha di bidang sektor informal ini, angka pengangguran akan menurun. Yang kedua yaitu penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Pekerja formal atau yang biasa disebut dengan white collar adalah pekerja yang bekerja di perusahaan dan memiliki keterampilan atau keahlian. Pekerja pada sektor formal membutuhkan pendidikan memadai. Biasanya, suatu perusahaan membutuhkan pekerja yang berlatar belakang pendidikan minimal D4. Selain itu, upah atau gaji para pekerja formal akan dikenai pajak. Gaji para pekerja formal biasanya akan diterima berdasarkan posisi yang diduduki. Semakin tinggi posisi yang diduduki, akan semakin besar pula gaji yang diterima. Para pekerja formal akan menerima upah atau gaji setiap bulan dan di awal bulan. Berbeda halnya dengan para pekerja informal yang sangat bervariasi dalam hal menerima upah. Dapat dilakukan tiap minggu atau bahkan harian. Keuntungan dari para pekerja formal ialah mereka akan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, kontrak kerja yang resmi, dan mereka akan berada di dalam organisasi yang berbadan hukum. Penyerapan tenaga pekerja formal akan lebih rumit dibandingkan pekerja tenaga informal. Berdasarkan tuntutan pekerjaan sudah ada perbedaan dari pekerja formal dan informal.
Tenaga kerja yang ingin bekerja di sektor formal harus memiliki pekerjaan dan soft skill yang memadai. Selain itu, penyerapan tenaga kerja formal biasanya akan melewati berbagai tes seperti tes CPNS, sehingga para pekerja yang lolos pada tes tersebut bisa dikatakan berkualitas. Kelebihan dan kekurangan sektor informal dan sektor formal. Menurut Tabanan 1999 menyebutkan kelebihan dan kekurangan sektor informal, antara lain padat karya. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan masyarakat pada tatanan urbanisasi, di mana pada tatanan urbanisasi sudah menggunakan teknologi modern untuk menunjang keberlanjutan usahanya. Sedangkan pada sektor informal lebih kepada tenaga kerja. Yang kedua, ada daya tahan. Tekanan yang dialami oleh sektor formal bukan hanya terhadap kualitas dan kuantitas produk, tetapi juga pada dana. Terbukti, selama pandemi COVID-19, sektor informal adalah sektor yang paling merasakan dampaknya. Yang ketiga, ada keahlian khusus. Pada sektor informal, keahlian khusus ataupun bukanlah menjadi faktor utama. Pada satu sisi, hal ini menimbulkan keuntungan, sebab jumlah pengangguran akan menurun drastis. Meskipun begitu, untuk persaingan eksternal, sektor informal masih kalah akan kualitas dan kuantitas dari sektor formal. Kelebihan dan kekurangan pada sektor formal. Pekerjaan maupun para pekerja yang bekerja pada sektor ini tentu akan memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya antara lain: 1. Para pekerja memiliki kontrak kerja yang jelas. 2. Pekerjaan pada sektor formal berbadan hukum. 3. Modal dominan berasal dari negara. 4. Memiliki tempat kedudukan yang tetap. Kekurangannya: A. Bagi pekerja harus memiliki pendidikan yang memadai serta didukung oleh soft skill yang sesuai dengan bidangnya agar dapat bersaing dengan para pekerja lainnya. B. Membutuhkan modal yang besar. Perbedaan sektor formal dan sektor informal. Sektor informal modalnya sulit didapat, mayoritas dari uang pribadi, kepemilikannya pribadi atau kekeluargaan. Bantuan dari pemerintah tidak ada, atau hanya terbatas pada koperasi simpan pinjam. Sifat wira swasta dapat berdiri sendiri. Teknologi yang dipakai padat karya. Kualitas dan kuantitas barang hanya menyediakan sedikit stok, kualitas rendah. Status pekerja bukan pekerja kontrak. Sektor formal modalnya diperoleh dari lembaga keuangan resmi. Kepemilikannya birokrasi atau pemerintah. Bantuan dari pemerintah sebagai laju kehidupan sektor. Sifat wira swasta sangat membutuhkan peran pemerintah dan impor. Teknologi yang dipakai padat modal, kualitas dan kuantitas barang menyediakan banyak barang dengan kualitas tinggi. Status pekerjanya pekerja kontrak. Kesimpulan, sektor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lingkungan atau suatu usaha. Dapat disimpulkan, sektor informal merupakan lingkungan atau usaha yang berdiri tanpa adanya aturan resmi. Lebih spesifik lagi, menurut Said Jito, sektor informal merupakan unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa perlu memiliki izin usaha dari ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Pada sisi perlindungan terhadap sektor informal, dalam hal ini mencakup usaha juga tenaga kerjanya. Todaro menyatakan produktivitas dan pendapatan pekerja sektor informal cenderung lebih rendah dari pekerja di sektor formal. Sedangkan sektor formal pada umumnya memerlukan tenaga kerja yang handal, profesional dan memiliki latar belakang yang bagus, guna mendorong kinerja perusahaan mereka. Bekerja pada sektor formal biasanya membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai dan gaji atau upah dikenai pajak. Faktor yang menentukan terjadinya sektor formal dan sektor informal hal ini disebabkan karena adanya dua konsep, yaitu konsep prakapitalisme
dan kapitalisme tinggi. Sedangkan kapitalisme tinggi terdiri dari sistem ekonomi yang lebih modern, berdiri dengan perusahaan besar dan teknologi yang canggih. Bidang pekerjaan pada sektor informal relatif lebih sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus. Sedangkan pekerjaan sektor formal, kegiatan tersebut memiliki izin usaha, serta adanya bentuk perusahaan yang jelas sesuai dengan hukum yang ada. Sektor usaha formal dalam sistem ekonomi kerakyatan meliputi BUMN, BUMS, dan koperasi. Pada sektor informal menggunakan uang pribadi untuk modal awal dan juga sebagai pengelaju bisnisnya, sedangkan sektor formal modal yang digunakan dominan berasal dari negara. Bidang pekerjaan pada sektor informal cukup beragam. Sektor informal yang terjadi di perkotaan diakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor kapitalis, sehingga menimbulkan sektor baru, yakni sektor informal. Penyerapan kerja di sektor informal relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan penyerapan kerja di sektor formal. Sedangkan pekerjaan formal adalah pekerja yang bekerja di perusahaan dan memiliki keterampilan atau keahlian. Pekerja sektor formal membutuhkan pendidikan yang memadai. Biasanya suatu perusahaan membutuhkan pekerja yang berlatar belakang pendidikan minimal D4. Keuntungan dari para pekerja formal ialah mereka akan mendapat perlindungan hukum yang kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada di dalam organisasi yang berbadan hukum.